Semoga kita semakin diteguhkan dalam hidup sehari-hari kita, lebih memilih hidup dalam damai sejahtera Tuhan, bukan hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, merasa orang lain itu ancaman untuk kita. Itu yang membuat kita gelisah, tidak percayakan karya Tuhan dalam Roh Kudus-Nya yang mendorong kita untuk memberi keberanian dan sukacita dalam karya dan hidup kita sehari-hari. Tadi pagi saya diundang untuk ikut meresmikan mulainya pendirian sebuah sekolah Katolik di Pantai Indah Kapuk. Itu pekerjaan raksasa. Kalau orang tidak punya keberanian dan sukacita mengerjakannya, tidak akan ikut terlibat membuat sekolah Katolik di masa yang sulit ini ya. Tetapi saya yakin ini pasti orang-orang yang punya keberanian, sukacita karena yakin Roh Kudus yang diutus Tuhan menyertai hidup dan karya mereka. Dengan keyakinan itu juga marilah kita lanjutkan perayaan kita, hidup kita dalam Tritunggal yang Maha Kudus. Pujilah Allah kita kamu sekalian, yang hina dan yang mulia, dan yang takut kepadanya, karena telah tiba keselamatan, kekuasaan, dan kerajaan Kristus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, selamat sore. Kita bersama diundang untuk merayakan damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita, sebagaimana kita akan dengarkan nanti di dalam Injil. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan supaya hidup tidak dengan kegelisahan dan ketakutan, tetapi dengan damai sejahtera Tuhan yang ditandai dengan keberanian dan sukacita untuk mewartakan Injil seperti yang dijalankan oleh Paulus. Kisahnya kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mari kita mulai perayaan kita dengan merendahkan diri kita di hadirat Tuhan, menyadari kerahiman dan belas kasih-Nya, cinta kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua, sehingga kita sungguh bisa merasakan damai sejahtera-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, pewaris iman para rasul, kita diundang untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan dicirikan dengan orang yang tidak gelisah dan tidak takut. Orang yang hidup dalam damai Tuhan itu orang-orang yang berani dan bersukacita. Mengapa Tuhan melarang? Jangan gelisah dan takut hatimu. Kegelisahan dan ketakutan adalah pertanda kurangnya iman, kurangnya cinta kasih pada Tuhan, kurangnya harapan kita kepada Tuhan. Para murid sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Mereka diharapkan menjadi orang-orang yang penuh iman, penuh kasih kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus yang diutus Allah mendampingi para murid. Maka mereka diajak untuk hidup dalam damai sejahtera versi Tuhan, bukan versi dunia. Dengan demikian kita diajak untuk menghindari hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Ketakutan dan kegelisahan mengantar kita semua hidup di dalam kebencian dan permusuhan. Mengantar hati kita menjadi hati yang membatu. Membuat kita hidup dalam iman yang keliru. Dalam cinta, bahkan cinta yang keliru. Bukan cinta Tuhan, cinta agape, cinta tulus tanpa pamrih. Kita meletakkan pengharapan juga keliru. Bukan berharap kepada Tuhan, sumber damai sejahtera kita. Siapa itu orang yang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan? Digambarkan dalam bacaan pertama. Orang-orang yang tega, walaupun beriman, percaya katanya pada Allah, tega-teganya membunuh Paulus, merajam Paulus dan Barnabas, sampai Paulus hampir mati. Ternyata tidak meninggal ya dalam cerita tadi. Artinya hampir meninggal.
Itu kalau bukan karena kebencian dan sikap permusuhan, tidak akan seperti itu, bukan? Mereka takut dan gelisah bahwa agamanya terancam. Struktur agama Yahudi terancam. Maka mereka mau menghancurkan Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas sebagai orang-orang yang merdeka, yang mengalami kasih Allah, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes ya, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengutus putra tunggalnya supaya siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Orang yang percaya dengan benar ini hidup dengan keberanian, damai, tetapi tidak seperti damai yang diberikan pada dunia. Damai yang diberikan pada dunia seringkali hidup berdasarkan menang kalah. Kalau menang merasa damai, ya, menghancurkan yang lain seperti membunuh Paulus ini. Damai sejahtera Tuhan itu damai yang berbeda. Damai karena mengandalkan Tuhan yang begitu mengasihi kita, menebus kita, memerdekakan kita, seberapapun besar dosa kita. Kita merasa damai. Oleh karena itu, kita juga bisa membalas kasih Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sebesar-besarnya. Kalau perlu, harus mengalami sengsara seperti Paulus, dijalankan. Kalau harus mati raga, berpuasa seperti para penatua, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan pertama, pengikut Yesus akan menjalankan itu demi damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Gambaran zaman sekarang, orang tidak melempari batu, tapi melempari bom, ya, melemparkan bom dengan drone atau melalui Iron Drone, ya, dengan senjata-senjata canggih. Peperangan-peperangan itu adalah cermin permusuhan, kebencian karena ketakutan, kegelisahan, merasa terancam oleh yang lain, dan damainya menurut mereka, pikiran mereka dengan menghancurkan yang lain. Kita semua diundang untuk semakin hari semakin beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam damai sejahteranya, harapannya diletakkan kepada Tuhan yang kita andalkan. Itulah yang ingin disampaikan Tuhan Yesus melalui Injil hari ini kepada para murid-Nya. Semoga kita semakin diteguhkan dalam hidup sehari-hari kita, lebih memilih hidup dalam damai sejahtera Tuhan, bukan hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, merasa orang lain itu ancaman untuk kita. Itu yang membuat kita gelisah, tidak percaya akan karya Tuhan dalam Roh Kudus-Nya yang mendorong kita untuk memberi keberanian dan sukacita dalam karya dan hidup kita sehari-hari. Tadi pagi saya diundang untuk ikut meresmikan mulainya pendirian sebuah sekolah Katolik di Pantai Indah Kapuk. Itu pekerjaan raksasa. Kalau orang tidak punya keberanian dan sukacita mengerjakannya, tidak akan ikut terlibat membuat sekolah Katolik di masa yang sulit ini, ya. Tetapi saya yakin ini pasti orang-orang yang punya keberanian, sukacita karena yakin Roh Kudus yang diutus Tuhan menyertai hidup dan karya mereka. Dengan keyakinan itu juga marilah kita lanjutkan perayaan kita, hidup kita dalam Tritunggal Yang Maha Kudus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Mari kita berterima kasih juga pada semua petugas, dan kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua orang yang kita doakan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.